Bab 162. Eugene, aku menghargaimu sebagai teman. Keluarlah sebelum aku bersikap kasar. Isadora membersamaiku dengan hatinya yang tulus hingga hidupnya yang terbiasa mendapat pelayanan kini harus mengurusiku sendirian. Aku tidak menerima kerjasama gila yang kau tawarkan, Eugene. Rangga berkata, dengan sorot mata tajam dan wajah yang dingin. Namun di mata Dora ketampanan Rangga sungguh menjadi berkali-kali lipat dengan ekspresinya yang sedingin itu. Eugene menghela napas dalam dan panjang. Dia menoleh pada Dora. Jangan tinggi hati karena suamimu membelamu hari ini. Aku tetap ingin kau membagi milikmu yang berharga denganku, Isadora. Kau tidak akan pernah bisa hamil. Eugene berdiri dengan melontarkan kalimat pedas untuk Dora. Cukup, Eugene. Jangan kau sakiti istriku dengan kata-katamu yang beracun. Keluar sekarang juga. Sentak. Rangga menahan amarah dalam dada. Rangga tahu, hati Dora tergores luka meski wajahnya masih bisa tersenyum melihat Eugene yang tidak waras. Keluar ku bilang. Kedua rahang Rangga mengeras dan wajahnya memerah. Eugene kembali menghela napas dan menatap Dora dengan licik. Dia akhirnya melenggang keluar rumah. Melewati Rangga. Aku tetap akan mendatangimu di kantor setiap hari, bye. Ucap Eugene pada Rangga. Aku akan memasang spanduk wajahmu di kantor dan melarang keras siapapun memberimu izin masuk perusahaanku. Tandas Rangga geram lalu segera menutup pintu dan menguncinya. Rangga memeluk Dora, istri mungilnya yang sedari tadi hanya duduk diam. Maafkan aku, sayang. Jangan dengarkan apapun ucapannya yang tidak waras. Rangga menciumi wajah Dora. Dora senang sekali dengan pelukan dan hujan ciuman Rangga padanya. Kenapa muncul tiba-tiba? Aku nggak dengar suara mobil Kak Rangga, ucap Dora. Aku terkejut saat melihat mobil Eugene diparkir di depan rumah. Kuhentikan mobil di depan rumah Daniel lalu mengendap-ngendap ke sini dan menguping pembicaraan kalian. Kurang ajar Eugene, dia kuhormati sebagai teman tapi malah berani mendatangimu lalu menebar racun. Maafkan aku, sayang. Loh, kenapa Kak Rangga yang harus minta maaf? Oke, begini. Eugene pernah datang ke kantor 2 kali. Terakhir dia mengatakan ingin menjadi istri keduaku. Tentu saja aku menolaknya dengan tegas. Tak kuduga dia datang ke sini menemuimu dan menawarkan rahimnya untuk ditanami benih olehmu, potong Dora pelan. Rangga menempelkan telunjuk tangannya di bibir Dora. Cukup. Jangan kamu teruskan. Kenapa? Kak Eugene benar, aku nggak bisa hamil. Ini sudah 6 bulan dan aku masih juga belum hamil. Dora yang sedari tadi berusaha tegar akhirnya luruh juga. Sebelum Eugene datang, Dora sedang berada di fase kegelisahannya karena pikirannya dijejali mengenai kehamilan yang tak kunjung datang. Lalu ditambah ucapan Eugene yang menohok perasaannya. Dora merasa sangat tidak percaya diri. Rangga kembali memeluk Isadora. Jangan pernah bahas kehamilan, oke? Dora melepaskan pelukan Rangga. Kita menikah untuk apa? Bukankah untuk menghasilkan keturunan? Isak Dora semakin menjadi. Rangga menggeleng, matanya berair dan memerah. Dia menangkup wajah Dora dengan kedua jemari tangannya. Kita menikah untuk bersama dalam suka dan duka. Ada atau tidak ada keturunan. Aku tidak menuntut apa pun darimu kecuali kesetiaan, sayang. Rangga berkata pelan dan meyakinkan. Dia mengusap air mata yang berderai-derai di wajah Isadora. Kak Rangga nggak mau punya anak dari aku. Cicit Dora di sela-sela isak tangisnya. Mau, dong. Tapi tidak harus. Usia pernikahan kita baru 6 bulan. Kenapa harus gelisah dengan kehamilan? Kau masih muda, bahkan jika ingin kuliah lagi mengejar cita-citamu menjadi fashion designer akan aku izinkan, sayang. Rangga mengecup kedua mata Isadora yang berair. Kamu tampak makin cantik kalau menangis. Tapi aku tak suka kamu menangis.
Lirih suara Rangga. Isadora tersenyum senang, suami tampannya yang bermata teduh itu begitu pandai menghibur hatinya yang gundah. Meski selama ini aku tidak pernah membahas soal kehamilan, bukan berarti aku tak mau punya anak darimu. Bukan juga tidak ingin memeriksakan kesuburan kita. Aku hanya ingin pernikahan kita berjalan dengan damai, tenang dan indah. Kau sedang menikmati saat-saat mengurus rumah, memasak, menata tanaman dan mengerjakan apapun sendirian di rumah ini. Aku tak ingin meredupkan semangatmu melayaniku meski itu bukan kewajibanmu. Sejatinya istri itu tugasnya hanya mendampingi suami, bukan melayani. Ucapan Rangga terasa bagai lelehan es krim rasa coklat kesukaan Dora, begitu sejuk dan manis. Mampu meredam gejolak resah yang sejak tadi menelikung hatinya. Rangga kembali memeluk Dora. Dia membelai punggung istrinya dengan penuh rasa sayang. Kalau memang kamu ingin memeriksakan kesuburan kita, besok lusa kita ke Obgyn. Tapi apapun hasilnya, sepahit apapun itu, aku tak ingin kamu resah menghadapinya, oke? Usul Rangga. Dora mengangguk pelan. Dia tidak tahan melihat pahatan paling sempurna sang Halik di muka bumi yang ada di depannya. Dora mencium bibir Rangga sekilas. Terima kasih sudah selalu menjadi suamiku yang manis dan selalu saja tampan, cicit Dora. Rangga membalas ciuman Dora dengan pagutan yang lebih dalam dan lama. Namun Rangga cepat melepaskan pagutannya di bibir Dora, dia meraih ponsel dan menghubungi Reza. Halo, Pak. Apa boleh aku minta Kak Nawang ke sini untuk menjaga Dora? Ada orang tidak waras yang hari ini mengganggu istriku. Dora melongo lalu mencolek-colek pinggang Rangga. Rangga menjelaskan kejadian yang sesungguhnya dan reaksi Reza tentu saja tangkas. Maka detik itu juga Reza memerintahkan Nawang juniornya Susana untuk segera berkemas dan pergi ke rumah Rangga. 1 jam kemudian, mobil Okan sudah menderu berhenti di depan rumah Rangga. Okan mengantar Nawang tentu saja. Rangga senang sekali menyambut Nawang dan Okan. Nawang pun tampak riang gembira bertemu Dora mungil yang dia sayangi sejak Dora dan Rangga menyelamatkannya dari sekapan Ergon. Nawang memeluk Dora erat. Kakak senang sekali saat papamu memintaku menjagamu. Bisik Nawang di telinga Dora. Tubuh Nawang yang dulu kurus kering kini sudah berisi dan tentu saja kuat serta tangkas. Nawang adalah Susana Junior. Dia sangat terlatih bahkan menguasai ilmu bela diri dengan sangat baik. Semua orang masuk, sementara Okan kembali ke mobil hendak membawanya masuk ke halaman rumah Rangga. Begitu selesai, Okan bersiul keluar dari mobil dengan wajah riang tapi seketika wajah Okan menegang melihat seseorang yang muncul dari rumah sebelah Rangga. Dia adalah Sophie. Farida. Desi Sokan terkejut melihat Sophie membawa piring berisi makanan dan memasuki halaman rumah Rangga. Wajah Sophie pun menegang. Okan. Farida. Kau. Piring yang dibawa Sophie nyaris oleng. Sedang apa kau di sini? Sophie segera menetralisir keadaan. Kamu sendiri. Aku teman baik penghuni rumah ini, jawab Sophie dengan dagu terangkat. Farida, kau benar Farida. Okan mendekat pada Sophie. Jangan panggil nama Farida di sini. Lupakan nama itu. Semua orang yang mengenalku di sini memanggilku dengan nama Sophie. Pinta Sophie pelan. Farida Sophie Anjani, itu nama lengkapmu. Gumam Okan masih mengingat nama Sophie dengan lengkap. Sedang apa kau di sini? Selidik Sophie. Aku kenal baik dengan penghuni rumah ini, sahut Okan. Ada binar kerinduan di mata Okan. Faridanya tampak semakin subur, wajahnya cerah, tidak kuyus seperti dulu. Kau tinggal di sebelah. Bersama suamimu. Sophie melengoskan wajah. Aku sudah lama bercerai dari Ben, tak lama setelah kau memutuskan untuk pergi. Menjauh dari hidupku. Okan ternganga. Kenapa tidak kembali padaku? Desis Okan tanpa sadar. Aku pernah bersikap sangat murahan,
mengemis cintamu saat aku masih menjadi istri orang tapi kau menolakku. Lalu setelah aku menjadi janda, aku harus kembali mengemis cintamu. Kau sudah membuangku, Okan. Bisik Sophie penuh penekanan. Aku tidak membuangmu, Farida. Aku hanya ingin kamu bahagia bersama suamimu. Suara Okan pun ikut. Pelan. Ses, diam. Panggil aku Sophie dan pura-puralah kau tidak mengenalku. Sophie melihat bayangan Dora keluar dari rumah. Kak Sophie, bawa apa? Teriak Dora dari ambang pintu masuk. Camilan legit ala Sofia. Sophie melenggang menghampiri Dora dan melewati Okan tanpa menoleh lagi pada Okan. Okan menelan ludah kering. Dia tak menduga Farida selama ini sudah menjanda dan tinggal di sebelah rumah Dora dengan lembaran hidup baru, bahkan dia mengganti nama panggilannya. Di dalam rumah, Dora mengenalkan Nawang pada Sophie alias Farida. Ini Kak Nawang saudaraku dan itu tadi di depan adalah calon suaminya, ujar Dora tanpa rasa curiga sedikitpun. Selintas ada kilatan sorot cemburu di mata Farida saat mendengar ucapan Dora lalu menoleh pada Nawang. Hai, aku Sophie. Senang berkenalan denganmu. Sophie mengulurkan tangan lebih dulu pada Nawang. Nawang menyambut uluran tangan Sophie dengan senyum merekah nan ramah. Gadis ini mau dengan om-om tua macam Okan. Sophie mencibir Okan dalam hati. Okan pun masuk dan tampak rikuh saat melihat Nawang dan Sophie bersalaman. Ini Om Okan, calon suami Kak Nawang. Dora mengenalkan Okan pada Sophie. Sophie tetap berpura-pura baru mengenal Okan dan bersikap biasa saja. Kebetulan ya aku bawa makanan saat ada tamu. Silakan dicicipi puding merindu buatanku, ucap Sophie. Dora tergelak. Selalu saja Sophie menamai masakannya dengan sebutan ajaib. Kali ini siapa yang Kak Sophie rindukan? Ada, deh. Tapi yang pasti bukan pacar orang apalagi suami orang, jawab Sophie menyindir Okan. Okan berdehem pelan, dia paham ucapan Sophie tertuju padanya. Ayo, cicipi puding merindu buatanku, rasanya tak kalah lezat dari buatan Chef Dimas atau Chef Nathan. Ujar Sophie. Oh, kenal dengan Chef Dimas juga, iya. Cetus Nawang. Tentu saja, Chef Dimas tinggal hanya terhalang 2 rumah dari rumahku, sahut Sophie ramah. Chef Nathan itu siapa, Ra? Tanya Nawang yang dipaksa Dora tetap memanggil namanya tanpa embel-embel nona, neng atau sebutan sejenisnya. Tetangga depan rumah Dimas, Chef Nathan yang jadi juri di acara lomba memasak, Chef Nathan yang itu, satu ho. Sahut Dora. Oh alah, Chef Nathan itu. Mantap 2 chef bertetanggaan, ucap Nawang. Kemudian Rangga muncul membawa piring-piring kecil dari pantry. Aduh, Tuan CEO yang down to earth, mau ambilin piring untuk kita-kita. Puji Sophie mengerling pada Rangga. Rangga hanya terkekeh. Sejak menikah dengan Dora, Rangga selalu menyentuh pekerjaan yang Dora lakukan. Membantu memasak, mencuci piring, bersih-bersih kamar mandi atau menyiram tanaman. Pekerjaan rumah mereka dilakukan berdua dengan hati riang. Kalau begitu, aku pamit pulang lagi, ya. Mau lanjut nonton sinetron. Permisi, semuanya. Sophie berpamitan. Makasih pudingnya, Kak Sophie. Ucap Rangga dan Dora. Sophie melenggang keluar rumah diikuti tatapan Okan diam-diam. Jam 8 malam, Reza dan Lani bersama Leon pun tiba di rumah Dora. Lani yang tampak sangat khawatir segera memeluk Dora erat. Dia memahami perasaan anaknya, dulu Lani pun sama seperti Dora. Setelah menikah, perutnya masih kosong selama beberapa bulan, tidak langsung hamil seperti yang lainnya. Kamu tenang, iya. Ada mama sama papa di sini. Lani menciumi kepala Isadora. Dora merasa tenang berada dalam pelukan Lani. Lama Lani dan Reza menghibur Dora. Bercerita kisah masa lalu. Untunglah Rangga melakukan hal yang sama seperti Reza,
tidak pernah bertanya atau menuntut istrinya untuk segera hamil. Saat mama hamil kamu, malah papa yang ngidam. Om Rashid dan Om Jauhari yang kerap kelimpungan saat papamu ngidam. Ngidamnya aneh-aneh dan ajaib, ucap Lani yang terus saja membelai kepala Dora yang sejak tadi menggelendot di bahu dan lengan Lanita. Basri CS juga sering tepok jidat waktu papa hamil, ngidam. Tukas Rangga Seraya mengekeh. Awalnya kami tak menyadari kalau papa ngidam tapi Tante Sharon yang pertama kali ngeh. Ya kan, Pak? Ujar Lani. Reza mengangguk sembari mesem-mesem mengingat betapa hebohnya saat dirinya mengalami kehamilan simpatik. Memang papa ngidam apa, Ma? Tanya Dora. Segala macam dimau. Makanan yang tidak pernah papamu icip. Somai, tahu gejrot, otak-otak bakar dan masih banyak lagi. Tapi semuanya harus dibeli dari abang-abang penjual yang pakai gerobak. Bayangkan, ngidam tahu gejrot jam 9 malam tapi belinya harus di abang penjual yang memakai gerobak. Cari di mana coba? Kenang Lani. Papa ngidam nyusahin semua orang. Padahal tinggal minta aja sama Mbak Sri bikin tahu gejrot, kiki Dora. Reza kembali mesem lalu bersandar di bahu kursi dengan santai, mengenang tidak hanya tahu gejrot saja tapi juga tahu bulat yang bentuknya bulat tapi isinya kosong dan digoreng dadakan. Waktu hamil Leon, papa ngidam apa, Ma? Tanya Dora. Waktu hamil Leon, malah mama yang ngidam. Ngidam makan ikan lele sama belut terus. Hampir tiap hari makan itu, jawab Lani. Pantes aja Leon hyperaktif waktu kecil. Sumpah ya itu Leon lagi kecil ampun banget aku nyerah, iho. Heboh dan rusuh banget. Kenang Dora. Kemudian mereka menceritakan kisah Leon kecil yang selalu saja menjadi biang kehebohan di rumah keluarga Dharmawangsa, sementara Leon sendiri berada di lantai 2 di salah satu kamar tamu. Dia memandangi rumah sebelah Dora, rumah Daniel. Rere, rumah yang sering kamu datangi sekarang bagusan, dicat ulang bahkan banyak bunga, halamannya asri, gak seseram dulu. Kamu di mana, Re? Apa kamu dan Welly baik-baik aja? Leon bergumam sendirian. Tak ada yang tahu, Leon begitu senang diajak orang tuanya ke rumah Dora. Dia mengingat kenangan rumah sebelah Dora, kenangannya bersama gadis pemulung super dekil dan kumal yang membekas kuat dalam ingatan Leon. Entah kenapa Leon selalu saja ingat Rere, ingat janjinya untuk menemui Rere bersama mamanya. Janji kecil Leon yang tidak sempat tertunaikan menurut Leon karena Leon sangat terlambat menemui Rere. Tiba-tiba Leon ingat Rengganis, saudaranya Elena. Re, aku bertemu cewek lain yang bernama Rere. Ah, bukan. Namanya bukan Rere, itu hanya nama panggilannya saja. Tapi Rere yang itu pasti bukan kamu, Rere teman sekolahku adalah Rere yang lain, dia manis dan hidup sangat berkecukupan. Tanpa sadar Leon meraih ponsel dan menekan nomor Rengganis alias Rere. Wah, Rere sungguh sangat terkejut saat ponselnya berdering malam-malam dan tahu siapa yang meneleponnya. Leon. Pekik Rere tertahan. Dia tidak segera menerima panggilan dari Leon. Leon memang meminta nomor ponsel Rere saat pertama kali Mama Elena memanggil dirinya dengan sebutan Rere. Gimana ini? Terima jangan? Ya. Aduh, mau ngapain Leon telepon aku? Desis Rere kebingungan. Dering telepon lumayan lama hingga Rere terpaksa mengubah ke mode silent. Panggilan dari Leon berhenti tapi Leon mengiriminya pesan. Re, kamu tahu nggak malam ini aku ada di mana? Rere mengernyit. Mana aku tahu dia ada di mana? Guman Rere seraya menggigiti kuku jempol tangannya. Di mana? Hanya itu balasan dari Rere. Leon kembali menelepon Rere. Kali ini Rere menerimanya di bawah selimut dan bantal. Halo, sapa Rere pelan karena takut suaranya terdengar keluar kamar. Kamu belum tidur, Re? Tanya Leon di seberang ponsel. Belum, jawab Rere singkat.
Kamu tahu nggak aku ada di mana? Tanya Leon. Di rumah. Atau lagi syuting? Rere balik bertanya. Aku ada di rumah kakakku Dora, di perumahan Lavender. Rumah di sebelah rumah kakakku dulunya rumah kosong yang kesannya horor banget. Disinilah aku ketemu temenku yang bernama Rere, sahut Leon. Hening. Rere meremat ujung selimutnya. Leon masih mengingat dirinya. Dulunya rumah kosong dan horor. Emang sekarang udah ada yang ngisi? Tanya Rere. Rumahnya kosong, tapi udah bagus dan terang benderang. Ceritanya panjang. Nanti di sekolah aku ceritain lagi tentang Rere temanku, sahut Leon.